Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Wendy. Panggilannya adalah Wendy. Sekarang saya kuliah di UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Fakultas Sains dan Teknologi jurusan Teknik Elektro. Di sini saya akan merangkai rangkaian dan juga membahasnya, insya Allah secara detail kepada kalian, gimana cara kerjanya, gimana cara merangkainya. Dan ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah praktikum teknik digital. Saya berasal dari kelompok 4, kelas A2, dan saya mengambil modul yang ke-8, yaitu pengubah sandi BCD atau binary code desimal ke Braga 7 segment. Untuk pengubah sandi BCD-nya itu saya menggunakan rangkaian decoder. Decoder ini merupakan rangkaian elektronika yang berfungsi untuk menampilkan kode-kode biner menjadi karakter yang dapat dipahami secara visual. Decoder BCD ke 7 segmen ini merupakan rangkaian elektronika yang berfungsi untuk mengubah kode BCD menjadi karakter tampilan angka desimal yang dapat dilihat secara visual. Nah, jadi saat saya nanti merangkai rangkaian ini di aplikasi, terus disimulasikan, nah, si outputnya itu bisa dilihat gitu secara visual, maksudnya bisa dilihat oleh mata. 7 segmen adalah suatu segmen-segmen yang digunakan untuk menampilkan angka atau bilangan desimal. 7 segmen ini terdiri dari 7 batang LED yang disusun berbentuk angka 8 dengan menggunakan huruf A, B, C, D, E, F, dan G yang disebut dengan dot matrix. Ini adalah tampilan dari 7 segmen. Untuk yang sebelah kiri ini adalah bentuk fisik atau bentuk realnya gitu dari 7 segmen ini, dan untuk yang sebelah kanan ini adalah display dari 7 segmen itu sendiri. Decoder yang saya gunakan adalah IC74LS247 untuk 7 segmen dengan jenis common anoda dan IC74LS248 untuk 7 segmen dengan jenis common katoda. Dan ini adalah bentuk fisiknya dan juga displaynya seperti ini. Untuk metode percobaan, alat bahannya itu yang pertama laptop, yang kedua aplikasi Proteus. Sebenarnya bisa menggunakan aplikasi yang lain seperti Livewire, cuman saya menggunakan aplikasi Proteus ini karena enak digunakan gitu. Maksudnya simple dan komplit komponennya. Untuk prosedur percobaannya ini ada 2. Percobaan 1 ini menampilkan angka pada 7 segmen dengan menggunakan BCD. Yang percobaan 1 ini saya akan merangkai BCD-nya itu dengan 2 jenis 7 segmen, yaitu common anoda dan common katoda. Dan untuk yang percobaan 2 menampilkan angka pada 7 segmen dengan menggunakan clock. Dengan menggunakan clock ini rangkaiannya itu shift register, dan saya menggunakan rangkaian Pika flip-flop. Oh, ini ada gambar perbedaan dari 7 segmen tipe common anoda dan common katoda. Ya. Untuk sekarang mungkin langsung kita rangkai aplikasi rangkaian. Yang percobaan pertama dulu ya. Kita buka Proteusnya, klik new project. Oke, untuk merangkainya saya akan agak dipercepat ya.
Jungle. Oke, ini adalah rangkaian untuk percobaan 1. Yang pertama yang atas itu 7 segmen untuk common anoda, dan yang bawah itu 7 segmen untuk common katoda. Nah, saya sudah menuliskan gerbang logikanya ya di sini ya. Nah, ini decoder BCD itu 7 segmen. Ini semua sama aja gitu. Ini untuk common anoda sama, common katoda juga sama. Nah, untuk penjelasannya coba kita simulasikan ya. Nah, ini muncul outputnya. Ini adalah angka 0 karena ini belum dimasukkan input ya. Dan untuk input yang terbesar itu ada di D, dan input yang kecil itu ada di A. Oke, kita misal kan angka desimal itu 0 sampai 9. Nah, untuk biner 9 itu kan 1 0 0 0. Kita coba, ini D nya jadi 1. Oh, 1 0 0 1 maksud saya. 1 0 0 1. Ini muncul angka 9. Kalau misalkan input A dimasukkan angka 1, itu muncul angka 1. Nah, jika input A dan B dimasukkan logika 1 jadi 3. Kalau misalkan B aja yang logikanya 1 jadi 2. Jadi seperti ini. Nah, prinsip kerja dari IC ini sebagai decoder BCD ke 7 segmennya itu untuk fungsinya mempermudah ya. Jadi IC ini dan IC ini itu untuk mempermudah dalam menggunakan 7 segmen, yaitu dengan menerjemahkan 4 input ini bilangan biner ke dalam bentuk desimal, yaitu angka 0 sampai 9 yang akan ditampilkan oleh si 7 segmen ini. Nah, ini pun sama juga, katoda juga. Ini kan input B-nya dimasukkan logika 1. Ini juga kalau dimasukkan logika 1 sama 2. Gitu. Jadi untuk tabel kebenaran percobaan 1 itu sama. Nah, muncul pertanyaan. Nah, fungsi BI, RBO, RBI, LT itu apa sih? Untuk pin LT. Pin LT ini atau lamp test yang berfungsi untuk menjalankan semua LED pada penampil 7 segmen. Jadi si pin LT ini akan aktif pada saat diberikan logika low pada jarum RT tersebut. Tuh, jadi aktif. Jadi kalau LT-nya di low, ini aktif semuanya. Nah, jadi menghiraukan si input yang di CD ini. Kalau kita masukkan, nah dia langsung angka 2 karena inputannya seperti ini. Terus untuk pin RBO atau ripple blanking output ini berfungsi untuk menahan data output ke penampil 7 segmen atau disable output. Jadi pin RBO ini akan aktif pada saat diberikan logika low. Kalau kita low kan ini tidak akan aktif. Jadi si penampil 7 segmennya itu akan mati. Seperti on off lah gitu.
itu seperti on off nya. Nah, nanti kalau ini di low kan itu akan mati. Sama ini juga tuh sama. Dan yang terakhir ini adalah pin RBI atau remote banking input yang berfungsi untuk menahan data sinyal input atau disable input. Jadi pin RBI ini akan aktif bila diberikan logika low. Tuh. Seperti ini. Ini pun sama ya. Nah, ini untuk percobaan yang pertama itu sudah selesai. Rangkaiannya seperti ini. Ingat bahwa untuk 7 segmen common anoda ini menggunakan IC 74LS247, dan untuk 7 segmen common katoda itu menggunakan IC 74LS248. Jangan sampai terbalik. Dan saya ini resistornya itu menggunakan tahanan 100 ohm. Dan ini selesai untuk percobaan pertama. Untuk percobaan kedua, kita open project ya, save, yes. Saya juga akan mempercepatnya lagi videonya agar tidak lama ya. Audio Jungle. Jungle. Oke, yang percobaan kedua untuk menampilkan angka pada 7 segmen dengan menggunakan clock. Jadi pada percobaan ini sebenarnya sama dengan percobaan 1, namun ada tambahan rangkaian yang digunakan, yakni dengan menggabungkan rangkaian pada percobaan 1, yaitu dengan IC 74LS247 dan rangkaian shift register. Nah, di sini saya menggunakan rangkaian JK flip-flop. Digunakan rangkaian flip-flop karena rangkaian ini merupakan rangkaian sekuensial yang memiliki elemen memori di dalam rangkaiannya yang ikut menentukan hubungan antara input dan outputnya. Jadi untuk percobaan 1 kita ya harus klik dulu gitu, kalau mau input logika 1 harus klik dulu. Nah, kalau di sini itu tak perlu. Flip-flop yang digunakan menggunakan JK flip-flop karena rangkaiannya itu yang paling universal, sebab mempunyai semua sifat flip-flop lainnya, baik dari RS flip-flop maupun D flip-flop, dan tidak terdapat kondisi terlarang dari JK flip-flop. Jadi pengaruh si JK flip-flop ini adalah ketika kedua input J dan clock bernilai 1, maka flip-flop tersebut akan berubah menjadi flip-flop toggle atau T flip-flop. Jadi T flip-flop adalah flip-flop yang dapat beroperasi pada mode toggle, yaitu flip-flop yang akan hidup jika diberi pulsa pertama dan akan mati jika diberi pulsa kedua, demikian seterusnya. Jadi mati nyala pada rangkaian 7 segmen. Jadi kita langsung coba
simulasikan. Nah, langsung nyala event segmennya tanpa kita klik gitu. Sampai ke 6, 7, 8, 9, dan ini udah beres segitu. Oke, mungkin sekian dari saya. Untuk kesalahannya mohon dimaafkan. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.